Kan nama saya Wayne Fabel Charles Sirait dengan NIM 2310164. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual dengan matkul etika profesi dengan dosen pengampu Pak Ade Chandra. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang memiliki nilai komersil, baik langsung secara otomatis maupun melalui pendaftaran pada instansi terkait, sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum. Sederhananya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki seorang, kelompok, maupun perusahaan. Macam-macam hak kekayaan intelektual. 1. Hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Industri. Hak kekayaan industri juga dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama itu paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecah masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses. Yang kedua, merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk, barang, atau jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu. Menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna dan gabungan yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah bentuk perlindungan terhadap informasi penting atau strategis yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dan dianggap sebagai rahasia karena memberikan keunggulan kompetitif. Informasi ini tidak boleh diketahui oleh umum dan pemiliknya mengambil langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaannya. Rahasia dagang sering mencakup formula, metode produksi, teknik bisnis, strategi pemasaran, atau daftar pelanggan. Ciri-ciri rahasia dagang yaitu bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dilindungi melalui upaya pengamanan. Indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda atau sebutan yang digunakan pada produk tertentu yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang terkait erat dengan wilayah geografis asalnya. Indikasi ini menandakan bahwa produk tersebut memiliki ciri khas atau keunikan yang dipengaruhi oleh lingkungan geografis, seperti iklim, tanah, dan tradisi lokal. Indikasi geografis
biasanya diberikan kepada produk pertanian, makanan, minuman, dan kerajinan tangan. Ciri-ciri indikasi geografis yaitu berasal dari wilayah tertentu, memiliki kualitas atau reputasi unik, dan diakui secara resmi. Terkait hak kekayaan intelektual. Semua karya yang terdaftar pada HKI memiliki simbol-simbol khusus pada karya-karyanya atau produk-produknya. Yang pertama, simbol copyright. Simbol ini digunakan untuk menandakan hak cipta pada karya-karya seperti buku, musik, film, dan software. Hak cipta ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan penampilan publik dari karya tersebut. Penggunaan simbol ini diikuti dengan tahun pembuatan dan nama pemilik hak cipta menunjukkan bahwa karya tersebut dilindungi secara hukum. Simbol trademark. Simbol ini menunjukkan bahwa suatu tanda seperti nama, logo, atau slogan digunakan sebagai merek dagang untuk membedakan produk atau jasa dari pesaing. Menggunakan simbol ini menunjukkan bahwa pemilik merek mengklaim hak atas merek tersebut, meskipun pendaftaran resmi di kantor HKI belum dilakukan. Simbol service mark. Mirip dengan trademark, simbol ini digunakan untuk mengklaim merek jasa, bukan barang. Simbol ini menunjukkan bahwa pemilik jasa mengklaim hak atas merek yang digunakan dalam penyediaan layanan jasa tersebut. Digunakan untuk menandakan bahwa desain industri tertentu telah terdaftar. Desain ini bisa berupa bentuk, pola, atau warna dari suatu produk yang memberikan daya tarik visual. Dengan pendaftaran, pemilik desain mendapatkan perlindungan hukum dari peniruan desain tersebut. Pentingnya hak intelektual kekayaan. 1. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jika mendaftarkan suatu karya ke HKI, maka secara otomatis karya tersebut akan mendapatkan perlindungan khusus yang bersifat hukum. Sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dan karya ciptanya tanpa takut menyalahi hukum. 2. Sebagai bentuk antisipasi pelanggaran hak HKI. Pendaftaran hak cipta ke HKI juga memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya secara ilegal. Dengan begini, maka hak lain bisa lebih hati-hati untuk tidak mencomot karya orang lain. 3. Meningkatkan kompetisi dan memperluas pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitas untuk menghasilkan karya. Dengan HKI, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi, sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik. 2. Memiliki hak monopoli. Sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal HKI. Jadi selagi produk masih baru dan memiliki potensi yang bagus, maka harus segera didaftarkan. Pendaftaran sejak ini juga bisa membuat Anda memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan hak intelektual kekayaan tanpa izin. Dasar hukum HKI di Indonesia. Di Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mengatur berbagai bentuk HKI, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak, hak cipta melindungi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. UU ini mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta perlindungan hak cipta hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi merek dagang, merek jasa, dan indikasi geografis serta mengatur proses pendaftaran merek dan sengketa terkait merek. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Paten memberikan hak eksklusif bagi penemu untuk penemuan baru di bidang teknologi. Paten berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang dalam kasus-kasus tertentu. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Desain industri ini melindungi bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis atau warna dari suatu produk. Hak atas desain industri berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran.